Shalom, saya Dinda Viola. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul pengampunan. Hayo, di sini siapa yang pernah mengalami pengampunan atau mengalami pelepasan kepahitan? Ya, saya juga. Kalau boleh cerita sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya pernah mengalami kepahitan yang luar biasa dalam diri saya, yaitu kepahitan kepada ayah saya sendiri, papa saya. Saat itu, dari saya kecil sampai sekarang, saya nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah itu seperti apa, bagaimana rasanya. Saya nggak pernah merasakan itu sama sekali. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena ayah saya adalah orang yang sangat kasar menurut saya. Kasar terhadap saya, kasar terhadap mama saya. Maaf kata, dia adalah orang penjudi. Dia pemabuk, dan dia kasar dengan perempuan, terutama ke mama saya. Pernah saat itu tangan saya sampai patah untuk melerai mereka berdua bertengkar saat itu. Dan di saat itu saya merasa benar-benar, oh seperti ini ya semua ayah di dunia. Saya merasa benar-benar hancur. Semua orang mengatakan bahwa ayah adalah cinta pertama untuk seorang anak perempuannya. Tapi maaf, untuk saya, seorang ayah adalah pematah hati terbesar untuk saya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya karena seperti di awal, saya bilang dia adalah orang yang kasar terhadap diri saya, kasar fisik dan kasar omongan ya. Dibilang saya berdoa nggak untuk dia? Saya berdoa. Saya berdoa untuk diri saya, untuk melepaskan pengampunan, itu pasti. Saat di gereja manapun, di gereja saya sendiri, setiap ada altar call, saya selalu maju ke depan, saya doa pelepasan, saya doa pengampunan untuk orang-orang yang pernah menyakiti diri saya. Tapi jika saya menyebut nama papa saya saat itu, seperti ada yang mengganjal dalam diri saya, dan saya merasa, kenapa susah sekali untuk memaafkan orang ini. Saya pernah dan saya juga pernah berkata, kapan sih kamu meninggal? Kapan sih kamu mati? Kenapa sih saya hidup keluarga ini? Kenapa kamu yang menjadi ayah saya? Saya pernah bilang seperti itu. Tapi saat itu hidup saya berubah 100 derajat, 100% dalam diri saya saat saya ikut ke gereja teman saya waktu itu. Dan situ juga sedang ada doa untuk pemulihan hati, dan di situ saat itu saya juga ikut pelayanan sebagai singer situ bersama teman saya. Saat itu juga saya maju ke depan, saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan, dan saat itu tiba-tiba pendeta di sana turun dari mimbar untuk mendoakan saya. Dia memeluk saya. Saya merasakan pelukan seorang ayah pertama kali dalam hidup saya. Dan dia berkata, "Nak, ayo, kamu bisa melepaskan kepahitanmu kepada papamu." Saat itu saya benar-benar memeluknya kembali. Saya menangis sejadi-jadinya dan sampai pingsan, kata teman-teman saya waktu itu. Saya menangis seperti orang kesetanan, dan di situ saya merasakan diri saya bersinar. Dalam arti kayak saya plong gitu, saya berhasil melepaskan kepahitan dalam diri saya dari papa saya gitu. Dan apakah kalian tahu teman-teman, saudara-saudara kita, jika kita menyimpan kepahitan dalam diri kita masing-masing, itu dapat menyumbat berkat Tuhan untuk kita. Dulu kakak rohani saya juga pernah bilang seperti ini, dan menurut saya itu benar. Karena jika saya menyimpan kepahitan dalam diri saya, itu seperti saya untuk menahan diri saya untuk maju. Yang ada kita selalu mundur ke belakang gitu. Dan puji Tuhan sekali saya bisa merubah dalam diri saya, yang tadinya saya nggak pernah sama sekali bicara bersama papa saya, bercanda. Ya walaupun papa saya belum berubah ya, masih tetap sama saja seperti itu, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena saya berhasil. Karena saya sendiri berhasil untuk melepaskan pengampunan untuknya. Dan saya mempunyai ayat, saya bacakan di Mazmur 3 ayat 3.
Saya bacakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, saya percaya ayat ini adalah patokan dalam diri saya. Kenapa? Saya pernah berpikir, kenapa ya saya nggak bisa mengampuni orang? Kenapa susah sekali? Dan saya juga berpikir, Tuhan saja bisa mengampuni saya. Tuhan bisa mengampuni seluruh umat manusia di dunia ini yang mungkin tidak hanya ratusan orang, bahkan jutaan orang di dunia ini. Dan saya berpikir, saya hanya manusia biasa, saya yang ciptaannya, kenapa saya tidak bisa seperti dia untuk mengampuni satu orang saja? Dan di situ saya kenal ayat ini, tiba-tiba ayat ini masuk dalam diri saya, dan saya sudah bisa melepaskan pengampunan saat itu. Saya benar-benar merasakan kelegaan yang luar biasa. Saya bersyukur. Jadi seperti ini. Jika kita mempunyai kepahitan atau kita belum bisa untuk mengampuni orang lain, mari kita flashback ke belakang. Apakah diri kita sendiri tidak mempunyai kesalahan yang mungkin tidak bisa dimaafkan atau orang lain tidak tahu? Pasti setiap orang memiliki dosanya dengan porsinya masing-masing. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk menghilangkan kepahitan itu, melepaskan pengampunan kepada semua orang. Dan saya punya satu ayat lagi, itu ada di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Saya ulangi lagi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saudara, saya tahu ini sangat berat untuk dilakukan. Betapa beratnya untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Bahkan mungkin ini sangat sulit untuk dilakukan untuk semua orang. Apalagi kesalahan orang tersebut mungkin tidak bisa untuk dimaafkan oleh manusia. Tapi percaya, Tuhan selalu mengampuni semua kesalahan kita, semua kesalahan umat manusia tanpa meminta balasan. Ayo lepaskan pengampunan, pasti bisa. Saya punya satu ayat lagi, yaitu ada di Matius 6 ayat 14. Biar saya yang bacakan. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Tuhan saja bisa memaafkan semua umat manusia di dunia ini. Kenapa kita yang manusia biasa tidak bisa memaafkan untuk satu orang saja? Ya, saya tahu ini sangat sulit untuk dilakukan. Tapi ingat saudara, pengampunan, pelepasan kepahitan itu juga berdampak untuk diri kita sendiri. Ini sangat penting. Karena jika kita menyimpan kepahitan, kita tidak bisa melepaskan pengampunan ke orang lain, yang rugi adalah diri kita sendiri. Saudara, saya tahu ini adalah hal yang paling sulit atau hal yang tidak mudah untuk dilakukan semua orang, yaitu melepaskan pengampunan. Tapi percaya sama saya, hal ini harus dilakukan. Jika kita tidak bisa melepaskan atau tidak bisa mengampuni orang lain, melepaskan kepahitan dalam diri kita dengan orang lain, yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang ada, hidup kita akan terus mundur dan bukan maju. Saudara, ingat seperti kesaksian saya tadi, jika saya bisa melakukannya, pasti saudara pasti lebih bisa. Percayalah, jika kita mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan juga akan mengampuni semua kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk diri kami Tuhan, supaya kami bisa melepaskan pengampunan, bisa melepaskan kepahitan dalam diri kita masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau yang mampu memulihkan, Engkau yang mampu Tuhan untuk menyembuhkan semua luka hati dalam diri kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa Tuhan,
Kami ingin belajar bagaimana cara untuk melepaskan pengampunan juga kepahitan Tuhan dengan orang lain. Tuhan, kami percaya Engkau yang mampu Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, Engkau yang mampu menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau yang mampu mengubahkan semuanya. Tuhan, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Izinkan kami Tuhan dan ajari kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami saat ini Tuhan. Kami berdoa supaya negeri ini supaya cepat Kau pulihkan Tuhan. Engkau hilangkan semua penyakit, semua virus maupun COVID-19 ini Tuhan. Engkau bebaskan negara kami Tuhan dari semua hal yang negatif Tuhan. Kami hanya berdoa kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu melingkupi, hanya Engkau yang mampu menyembuhkan, hanya Engkau yang mampu menjagai kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.